Oke, pada video kali ini kita akan menghitung pH larutan garam. Nah, pada video sebelumnya juga sudah ada contoh dan juga ada penjelasan ya, cara menghitung pH larutan garam atau hidrolisis. Nah, bedanya soal yang video kali ini dengan yang video sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu soalnya garamnya itu sudah langsung terbentuk. Jadi di soal itu sudah berbentuk garam begitu ya. Nah, sekarang yang di video kali ini kita belum dapat garamnya ya. Jadi ada perbedaan dengan yang kemarin. Beda tipe soal gitu ya. Kita langsung aja ke nomor 1. Nomor 1 di sini ada pertanyaan. Ada soal sebanyak 50 mili larutan NaOH 0,1 molar, dia dicampurkan dengan 50 mili larutan CH3COOH 0,1 molar. Yang ditanyakan adalah pH campuran. Nah, kalau kita lihat di soal yang kali ini, yang sekarang, kan kita belum tahu nih, garamnya belum terbentuk garam ya. Nah, tapi di sini kita itu ada asam dengan ada basa. Nah, kalau ada asam dengan basa, sama seperti yang video yang sebelumnya juga yang tentang asam basa, itu juga kita perlu reaksikan. Ya, jadi kita reaksikan antara asam dan basa, atau basa sama asam juga sama aja ya. Kita reaksikan CH3COOH, kita reaksikan dengan NaOH. Nah, kemudian ini akan menghasilkan garam ya, asam basa. Berarti di sini hasilnya adalah CH3COONa ditambah H2O. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 50 mili dengan 0,1 molar. Karena di sini kan kita mau mencampurkan ya. Nah, kalau mencampurkan ada volume dengan ada molar seperti ini, nanti kita akan membutuhkan rumus mol ya, M kali V. Kita bisa pakai volumenya itu kalau kita mau, kalau mol berarti di sini harus liter ya. Kita bisa pakai mili, tapi di sini nanti jadinya adalah milimol. Oke, gini ya. Nah, yang sekarang tetap aja dibuat tetap mili ya. Langsung ya. 50 kali 0,1 maka hasilnya 5. Tapi ingat di sini adalah 5 milimol. Nah, direaksikan dengan NaOH juga 50 mili 0,1 molar. Artinya di sini juga 5 milimol. Dapat dari mana? Ya sama ya. 50 mili dikali 0,1 molar. Nah, ini belum ada hasilnya. Kemudian karena ada dua pereaksi gini, kita mau cari pereaksi pembatas ya. Karena di sini ini kita setarakan dulu nih. Jadi kalau ada reaksi pasti kita setarakan dulu. Kiri kanan harus sama. Nah, dari sini sudah terlihat kiri kanan sama. Karena sama-sama 5 ya sudah. Berarti kita pakai pereaksi pembatasnya ya 5 itu ya. Kita pakai 5. Ini habis, ini habis. Nah, kemudian di sini terbentuk garam 5, ini 5. Nah, ingat 5 tadi ini di soal ini adalah yang kita punya milimol ya. Jadi semuanya di sini adalah milimol. Ini milimol, ini juga milimol. Ini milimol. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, untuk pereaksi di sini tidak ada yang tersisa. Di sini dua-duanya habis nih pereaksi. Kalau pereaksi dua-duanya habis, hanya terbentuk garamnya saja ataupun dengan air, nah, maka kita akan menggunakan pH hidrolisis. Karena kita tahu ya, rumus pH itu ada banyak. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau kita reaksikan asam dengan basa, kemudian di bagian pereaksi ini habis semuanya, habis bereaksi, yang terbentuk hanya garam aja, maka kita menggunakan pH hidrolisis. Nah, pH hidrolisisnya kita pakai dari mana? Nah, kita lihat pH hidrolisisnya dari garam yang terbentuk. Kita lihat garam yang terbentuknya apa? Di sini yang terbentuk adalah CH3. Garam kita yang kita punya CH3COONa ya. Nah, berarti kita pakai rumus garam yang CH3COONa. CH3COONa itu kita tahu sifatnya apa. Nah, untuk sifat dan juga penjelasan penggunaan rumus itu juga sudah dijelaskan di yang video sebelumnya ya.
Nah, karena ini kita lihat ya, CH3COO ini kan asam lemah. NaOH ini basa kuat. Artinya, sifat larutan ini yaitu basa ya. Karena sifatnya basa, maka kita pakai rumus OH ini. Nah, ini ya rumusnya. OH min sama dengan akar, karena yang lemah asam, maka di sini Kw per Ka kali garam ya, konsentrasi garam kali valensi. Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam rumus ya. OH min sama dengan, kita masukkan Kw itu 10 pangkat min 14, Ka-nya kita masukkan data yang ada yaitu 1,8, 10 pangkat min 5 dikali dengan, nah, kita mau di sini mol, konsentrasi ya, molar. Nah, yang kita punya di sini baru milimol atau mol. Nah, berarti kita harus ubah dulu ya. Nah, bagaimana kita ubahnya? Kita perlu tahu, berarti molar, mol per volume ya, tapi volumenya adalah kita pakai volume total. Kenapa volume total? Ya, karena setelah dicampurkan. Nah, terus kita masukkan aja di sini, berapa tuh? Mol per volume ya, ini kita tulis 5 milimol, volumenya kita jumlahkan. Volumenya itu kan 50 sama 50 mili ya. Nah, di sini ditulis 100 mili. Karena ini milimol, pasangannya dengan mili ya. Nah, jangan lupa kita kalikan dengan valensi. Valensi itu kita lihat garam. Kemudian garam kita lihat yang bagian yang lemah. Yang lemah itu kan CH3COO di sini. Nah, kita lihat CH3COO ini berapa kali. Tidak ada angkanya, berarti di sini 1 ya. Berarti kita kalikan di sini 1. Oke, jangan lupa di sini ada pengali 1. Kalau sudah selesai, nanti bisa kalian hitung sendiri ya. Dilanjutkan aja sendiri. Nah, kalau sudah dapat itu nanti dari OH-, maka didapatkan POH. Kalau sudah nanti didapatkan hasilnya adalah pH. Nanti kalau mau dicocokkan, coba ini hasilnya adalah 8 plus log 5,2 ya. Nah, begitu. Nanti kalau dihitung angkanya berkisar ini. Itu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada NH3, dia dicampurkan dengan HCl. Soalnya sangat mirip dengan yang tadi ya. Tapi di sini yang lemah atau ada data KB ini, ada data yang ini KB ya, kalau tadi KA, tapi angkanya sama nih. Nah, pertanyaannya sama, pH campuran. Ketika ada asam dengan basa dicampurkan, maka kita perlu reaksikan keduanya ya. Kita buat reaksi, ada NH3 dicampurkan dengan HCl. Hasilnya adalah NH4Cl. Nah, kita masukkan ke dalam mol begitu ya. 50 kali 0,1 ini juga 5. Ini juga 5. Ingat milimol, kenapa? Karena di sini pengalinya 50 mili kali 0,1. Ini masih belum terbentuk. Kemudian, nah, yang dipakai reaksi ya berapa? Ini sudah setara ya, kita cek sudah setara. Berarti yang dipakai reaksi pembatas ya 5 itu ya 5 yang kita pakai. Ingat, di sini adalah milimol, karena ini milimol. Semuanya ini bentuk milimol. Kalau sudah, kita lihat lagi bagaimana ciri-cirinya tadi. Nah, kalau pereaksi habis, pereaksi dua-duanya habis, yang terbentuk hanya garam saja, berarti kita pakai pH hidrolisis. Hidrolisis dari siapa? Dari garam yang terbentuk. Ini. Garam yang terbentuk siapa? NH4Cl. Nah, kita lihat lagi NH4Cl itu dari apa? Berasal dari apa? NH4 itu basa lemah, HCl itu asam kuat. Artinya, hidrolisis ini bersifat asam. Karena bersifat asam, maka kita pakai pH hidrolisis yang asam, yaitu ini.
ya, H plus ini. Kita masukkan aja langsung ke dalam rumus. Nah, nanti untuk perhitungan bisa dilanjutkan sendiri hitungnya ya. Nah, KB-nya berapa? Di sini 1,8, 10 pangkat min 5. Ingat, dia maunya adalah molar. Sedangkan yang kita punya di sini adalah mol. Berarti di sini kita masukkan, ingat ya, mol per volume. Karena di sini kita punya 5 milimol, kita bagi dengan V. V-nya volume total. 100 mili karena mol ya dengan mili ya. Nah, kita lihat lagi valensi. Valensinya berapa? Valensi yang lemah. NH4 ini ya, berarti ini kali 1 lagi. Kalau sudah, nanti bisa dihitung dan lain-lain. Nah, nanti akan didapatkan nilai pH-nya ya. pH-nya itu berkisar 6 min log 5,2 ya, atau nanti kalau mau dihitung lagi 5, sekitar 5,23 begitu ya. Nah, nanti silahkan lanjutkan masalah perhitungan itu, pasti semuanya sudah bisa ya. Kalau sudah, lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini soalnya agak beda ya. Berapa gram kristal NH4Cl diperlukan untuk membuat 500 mili larutan dengan pH 5? Nah, di sini ada NH4Cl, dia maunya sebanyak berapa nih? 500. 500-nya 500 mili ya. Maunya 500 mili, pH-nya 5. Yang ditanyakan adalah berapa masanya. Masa NH4Cl-nya itu berapa? Masa garamnya itu berapa? Padahal yang dimau itu NH4Cl sebanyak 500 mili, pH-nya 5. Nah, sekarang kita lihat. Karena yang dimau adalah NH4Cl, maka kita lihat NH4Cl ini adalah termasuk garam. Nah, garamnya berasal dari apa? NH4 basa lemah, HCl berasal dari asam kuat. Karena berasal dari basa lemah dan asam kuat, maka sifat larutan ini, sifat garam ini adalah, ingat ya, sifatnya itu yang kuat ya, berarti sifatnya ini adalah asam. Nah, karena sifatnya asam, maka kita masukkan ke dalam rumus hidrolisis asam, yaitu apa? H+, ingat ya, karena yang sifatnya adalah asam, ini dimasukkan H+. KW per, nah yang lemah kan basa, kita masukkan di sini KB, dikali molar kali valensi. Nah, kalau sudah kita masukkan H+ nih. Ingat, di sini maunya pH 5. Dari sini kita bisa dapatkan apa? pH itu apa sih? Min log H+ ya. Berarti kita di sini dapatkan H+. H+-nya ya 10 pangkat min 5. Kita masukkan di sini 10 pangkat min 5. KW-nya adalah 10 pangkat min 14. KB-nya berapa di sini? Data ya, 1 10 pangkat min 5. Nah, berarti kita belum tahu nih molaritasnya, belum ada kan? Kali valensinya berapa? Valensi garam yang lemah. Ini ada 1 ya, NH4 gitu kan, NH4Cl nih. Yang lemahnya berapa gitu kan? Ini 1. Kalau sudah, kita hitung ini akar 10 pangkat min 9 ya. Ini kali molar. Ini 10 pangkat min 5. Nah, biar kita selesaikan, berarti kita buat di sini 10 pangkat min 10 ya. Ini dikuadratkan. Nah, ini 10 pangkat, nah kuadratnya hilang, jadi 10 pangkat min 9 kali M. Artinya, gini ya, lanjut sini. M-nya adalah 0,1 ya. M-nya adalah 0,1 molar. Nah, tadi pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah massa. Hubungannya gimana? Nah, kita tahu apa tadi? Hubungan dengan mol gitu ya. Molaritas gini kan?
mol, mana nih? Mol per volume. Nah, kita masukkan aja molnya itu. Sorry, molarnya adalah 0,1. Molnya itu berapa mol? Nah, molnya kan kita belum tahu. Kenapa? Karena masanya kita belum punya. Justru yang kita cari ya. Mol di sini kita ubah dulu bentuknya juga jadi gram per mr. Dibagi volume. Nah, volume ada di sini 500 mili. Nah, supaya nanti bentuknya gram ya volumenya ya kita ubah ke liter. Ya, berarti di sini 0,5 liter. Nah, sekarang kita hitung mr-nya. Langsung aja kita masukkan ke sini. MR-nya itu berapa? MR-nya kita akan hitung MR dari NH4Cl. Nah, nanti kalian hitung sendiri. N-nya di sini 14 ditambah 4 tambah 35,5. Ini 53,5 ya, dijumlahkan aja. 35 tambah H-nya 4, 1 kali 4 ditambah 14 ya. Di sini dimasukkan 53,5. Nah, kalau sudah tinggal dihitung aja. Ya. Gini kan, 0,1 kali 0,5, 0,05. Ini kan masih gini dulu deh. Berarti gramnya tinggal kalian kalikan ya, 0,05 dikali 53,5. Nah, hasilnya nanti adalah sekitar ini ya, 2,675. Satuannya apa? Nah, karena ini gram, kemudian ini juga kita liter, berarti kan gram ya. Ya sudah, satuannya berarti gram. Begitu ya. Nah, ini pembahasan untuk pH hidrolisis, pembahasan part 2 ya. Part 1 nanti akan ada pembahasan yang selanjutnya dengan model soal yang lain ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami.